Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau buat lagi untuk pembacaan Juni 2022. Ya, dan aku harap juga kalian bahagia. Ya, dan ini untuk zodiak Gemini. Ya, oke, Gemini pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, ya. Energinya bisa terbalik dan energinya bisa ngarah kemana aja. Entah energi kamu, ya, atau orang yang kamu tuju. Entah kamunya yang Gemini atau dianya yang Gemini, ya. Dan kalau tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, ya, berarti memang bukan untuk kamu. Kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini di description box, ya, dibuka, diklik aja di bawah video ini. Di setiap video aku ada kok, ya. Oke. Dan seperti kamu lihat di sini ada labu menemani aku dari tadi, bukan menemani ya, tapi dia tidur di tempat aku kerja, ya. Sih, dia nggak mau jauh dari sini. Dia nahan badannya. Kita lihat orakelnya untuk Gemini kali ini, gimana kamu di Juni ini, ya. Wow, nggak kerasa ya udah pembacaan Juni. Waktu. In the hand of cards, take a chance, risk being strategic, option not showing hand, gambling. Oke, Gemini. Sini. Ada the butterfly, relationship evolving to the next path, healing the inner child, growth. Lalu the I like you, someone likes you, romance is blooming, found plotting, want to death. Lalu ada the golden mirror, self-absorbed narcissist, one-sided relationship, love bombing. Wow. Dan ada the phoenix, new past, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Dan di the bottom of the deck-nya ada lightning, sudden change, shocking news, surprise epiphany, upheaval, transformation. Entah kamu mendengar berita yang gak begitu baik di sini, atau dia mendengarkan berita yang gak begitu baik. Berita seperti apa? Aku ngelihat di sini entah kamu atau siapapun ini, ya, ada seseorang yang menyukai kamu di sini, ya, Gemini, ya. Tiba-tiba aja dia ingin dekat dengan kamu, ingin memulai suatu hubungan dengan kamu. Namun belum apa-apa udah membawa kamu ke arah yang cukup serius, dan di sini aku ngeliat kamu masih belum berani mengambil risiko. Kamu masih menahan diri. Kamu cukup kaget dengan energi yang ada. Kamu kayak nggak ready, nggak siap gitu. Apalagi Gemini, aku ngelihat kamu masih memikirkan seseorang yang sepertinya udah pergi dari hidup kamu. Entah karena kamu memang ingin kembali atau memang nggak mau kembali, hanya aja kesakitannya masih ada, ya. Ada energi kamu ingin keluar sebenarnya dari energi ini, gitu ya, kesakitan, kecewaan ini, namun kamu ngerasain seperti nggak sanggup, ya. Kita lihat oracle selanjutnya untuk Gemini. Over your love, oke, sih, seperti aku bilang, seseorang menawarkan cintanya dan kasih sayangnya dia untuk kamu di sini. Namun aku lihat seperti aku bilang tadi, kamu belum yakin, ya, confidence kalau ini waktu yang tepat. Elevate your energy. Comparison for all. Ini kartuku nih pasti kena main kucingku nih, pasti kayak gini. Bentar ya.
compassion for all, dan ada forgiveness heals. Jadi di sini sebenarnya untuk membantu kamu ya menerima semua keadaan yang ada Gemini. Memang kamu disakitin, dikecewakan, aku ngeliat sebelum ini yang mungkin udah lama namun masih terasa sampai sekarang. Namun dia hadir sebenarnya untuk kamu sadari, yakin, bukan sadari atau yakin, memang ada seseorang yang memang untuk kamu, udah disediakan untuk kamu. Kamu aja yang belum melihatnya dengan jelas, kamu belum sadar, kamu masih menggenggam kesakitan yang sama ya. Seseorang ini menerima kamu apa adanya, bahkan jauh lebih baik daripada orang yang kamu inginkan ini. Mungkin kamu masih ragu, namun aku ngeliat dia gak ada sedikit pun ragu ke kamu ya. Dia butuh kamu ada di sekitar dia butuh kamu untuk percaya sama dia. Choose love ya. Pilihlah cinta, pilihlah kasih sayang, itulah yang terbaik untuk saat ini ya. Dan apa yang bermain sebenarnya karena memang hati dia tulus terhadap kamu ya, nggak ada keinginan yang main-main atau menginginkan untuk meninggalkan kamu. Dia ingin stay forever, selamanya menjadi pasangan kamu, menjadi pasangan hidup kamu. Dia pengen untuk kamu melihat itu semua. Dia nggak main-main. Dia jauh berbeda dari mantannya kamu atau orang yang masih membuat kamu sakit sampai saat ini. Entah kamu ditinggalkan karena orang kedua atau kamu ditinggalkan dia nikah ya, sama aja sih nikah dengan orang kedua atau ketiga ya, berarti ditinggalin gitu karena ada energi orang lain ya. Namun ini juga memperlihatkan ke kamu jika seseorang bisa tiba-tiba pergi, itu berarti ada tempat untuk seseorang tiba-tiba bisa hadir dalam hidup kamu. So why not gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin ya. Kita aja yang membatasi pemikiran kita yang oh ini nggak mungkin, oh nggak mungkin kayak gini, nggak mungkin ini terjadi gitu. Padahal ini bisa terjadi, probabilitas ya, kemungkinan itu selalu ada. Oke, kita lihat love oracle-nya untuk Gemini. Di Juni 2022. Ada stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring you romance. Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Jadi kamu dengan dia, orang baru ini akan mengenal satu sama lain ya. Kalau memang kalian berdasarkan berdasarkan juga dari energi yang sama sebenarnya, cuman dia udah belajar untuk mengikhlaskan apapun yang terjadi ya. Your love life is being affected by children. Perut aku bergejolak ya. Ada let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. Jadi biarpun udah ada orang baru, kamu gak perlu juga maksakan untuk menolak, gak perlu juga maksakan untuk menerima. Just let it flow, let it be gitu, biarkan mengalir apa adanya, mau mengarah kemana. Kenapa? Karena memang ini juga untuk membantu diri kamu yang memang masih proses healing ya. Waktu memang adalah sebuah ilusi ya, namun kalau kita nggak mengambil aksi, tindakan dari apapun juga yang kita pikirkan sekarang, waktu akan berputar di situ-situ aja ya. Kamu ngerti apa yang aku maksud? Maksudnya saat kamu memilih untuk selalu sakit, kamu akan selalu sakit terus-terusan. Namun saat kamu memilih untuk bangkit, kamu akan bangkit terus-terusan ya, beberapa kali, unlimited times. Kamu gak akan pernah untuk menyerah ya. Jadi kalau kamu udah memilih untuk keluar dari energi ini, tidak mengontrol keadaan, disitu kamu akan menyadari apapun yang terjadi ini karena ketidakpercayaan kita, ketidakyakinan kita terhadap diri kita sendiri, yang sebenarnya ketidakpercayaan dan ketidakyakinan kita terhadap sang pemilik kehidupan ya.
Just believe in him, gitu, percayakan semua terhadap beliau, terhadap Tuhan. Pay attention to the red flag, the sign are concerning you. Karena kalau kamu udah paham, oh ternyata kesakitan aku ada di sini loh, kekecewaan aku ada di sini, so ya udah gitu. Jalani apa yang bisa aku jalani saat ini. Jika ada cinta, ya berikan semampunya kamu. Kalau tidak bisa juga katakan semampunya kamu. Kenapa ketidakbisaan kamu itu ya harus kamu utamakan sekarang? Maksudnya adalah bentuk healing kamu saat ini. Kamu harus mengutarakan, aku nggak mampu untuk saat ini membuka hati karena apa, karena ini bla bla bla, oke? Gitu. Namun bukan berarti aku nggak mau gitu. It's because of me, ini karena memang akunya yang belum siap, akunya belum ready, so there is nothing wrong about it. Gitu, nggak ada yang salah tentang hal tersebut ya. Kamu yang bertanggung jawab, kamu yang tahu akan hidupnya kamu ya. So orang lain ya, tetap aja orang lain, dia nggak akan pernah bisa mengontrol apapun tanpa ada izin dari kamu dalam hidupnya dia. Dalam hidupnya kamu ya. Dan ada engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Seperti aku bilang, komitmen hadir. Seseorang ingin bertunangan, bahkan ingin menikah dengan kamu, dan quite surprise untuk kamu ya Gemini. Namun aku lihat ini bentuk hadiah dari semesta, hadiah dari kesabaran kamu ya, patah hatinya kamu, kecewanya kamu selama ini. Seseorang yang benar-benar menyayangi kamu, mencintai kamu, menginginkan kamu lebih daripada kamu menginginkan diri kamu sendiri. Cuman kamu gak akan benar-benar bisa merasakan cinta ini, seperti aku bilang, sebelum kamu merasakan diri kamu sendiri. Artinya self healing, self love, self care. Jadi tentang self, memang terlihatnya ujung-ujungnya memang selfish ya, terlihatnya ke arah egois ke kita memang ya. Cuman ya itulah langkah awal untuk memang spiritual, yaitu tentang diri kita sendiri dulu. It's about us ya, ini tentang kita yang menjalani hidup. Setelah kita mengerti dan kita paham, kita akan tahu gimana cara membagi diri kita dalam porsi yang sehat. Kita nggak akan habis gitu. Kamu membagi cinta, memberikan perhatian ke orang lain, namun kamu nggak habis-habisan, kamu nggak tertrigger seperti yang kamu rasakan dulu, kamu nggak sampai kehilangan segalanya saat dia pergi dari hidup kamu. Itu berbeda kan, seperti kamu dulu dan apa yang akan kamu jalani nanti. Itulah kenapa hubungan sekarang meminta atau require something new, sesuatu yang baru, agar kamu paham ya, cinta sedang memperlihatkan bentuknya ke kamu, realnya dia. Mau kamu membentuknya seperti apa, it's up to you gitu. Kamu sendiri yang bisa melihat apa itu cinta. Namun kita pasti diarahkan ke arah yang sama, namun tetap kita sendiri yang harus menjalani. Kembali lagi ke arah ego dalam bentuk yang baik. So that's okay, nggak ada salahnya ya. Karena ujung-ujungnya kita sendirilah yang bertanggung jawab atas diri kita toh. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini Gemini. Oke. Ini di Juni 2022. Dan sorry kalau kamu dengar bunyi kucingku ngorok ya. Bukan labu kan di sini nggak ngorok, kucingku di sebelah sana. Ibunya labu ngorok. Sera. Oke. Ada well-being sih. Ini sebenarnya kartu yang paling bagus ya untuk oracle ini, well-being. Hidup dalam bukan juga kesederhanaan, bukan juga sesuatu yang berlebihan, kurang ataupun gimana, just being steady gitu ya. Dalam ups, dalam down, kamu tetap bisa steady, tetap bisa sebaik-baiknya diri kamu. So pesan semesta sih, kamulah yang mengatur, kamulah yang menjalani, kamulah yang membuat vibrasi energi dalam hidupnya kamu ya. Karena semua yang terjadi saat ini adalah berkah dari semesta, berkat dari Tuhan yang gak pernah kamu sangka. Kamu kehilangan sesuatu yang sangat berharga untuk kamu, untuk mendapatkan sesuatu yang something really big, something really special, sesuatu yang besar, luar biasa
ya, spesial yang nggak pernah kamu sangka-sangka, ya, si guardian. Karena Tuhan karena sesuatu yang terbaik nggak akan datang di awal, sesuatu yang terbaik akan datang di akhir cerita. Si hero, pahlawan akan menyelamatkan semuanya saat cerita mau habis, bukan saat cerita masih di awal. Walaupun diselamatkan oleh hero, nggak akan pernah habis ceritanya, ya, pasti akan ada yang dilanjutkan lagi sih. Jadi semua yang terjadi adalah bentuk penjagaan sih dari semesta, dari Tuhan, karena Tuhan tahu kamu mempunyai mental repetition, dimana kamu bisa masuk ke dalam pola kesakitan kamu lagi. Kamu butuhkan cinta, butuhkan kasih sayang, seperti aku bilang tadi. Kamu berikan diri kamu habis-habisan sampai kamu kehilangan semuanya dan kamu gak tahu diri kamu siapa saat orang yang kamu kasih itu pergi. See boundaries, ya. Kamu butuh membuat batasan terhadap diri kamu sendiri, ya Gemini. Kamu perlu banget untuk tidak menjadi people pleaser, menyenangkan semua orang. Gak akan ada yang bisa kamu senangi, gak akan pernah, ya. Selalu aja ada kurang di mata orang lain tentang kamu, namun kamu selalu bisa memuaskan dan menyenangkan diri kamu sendiri. So it's okay, ya. Karena tujuan hidup ini ya kembali lagi untuk kita menjadi lebih tenang, lebih damai, ya. Dan apa yang sering kita katakan tentang damai dan tenang itu ya, itulah kebahagiaan. So gimana kamu bisa menjadi damai dan tenang kalau kamu gak ada batasan sih, batasan cinta, batasan kasih sayang, ya, untuk gak berlebihan dalam sesuatu hal. Dan memulai cinta dan kasih sayang gak lagi seperti hal yang sama. Jadi kamu harus memulai pola yang baru saat membuat cinta, atau memulai cinta yang baru dengan seseorang. Jangan menggunakan pondasi atau boundaries yang sama. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video, ya. Jaga kesehatan, ya, untuk Gemini. Bahagia selalu untukmu, ya.